Oke, baik. Selamat pagi, siang, maupun malam, dimanapun kalian berada. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya, Laurentius Apollinaris Ledowea, biasa disapa Edo. Saya berasal dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan membahas materi tentang osilasi, ya. Pasti kalian tahu, ketika kita berbicara tentang osilasi pasti berkaitan dengan dunia fisika. Nah, benar, tentang fisika. Terima kasih Bapak dosen yang sudah memberikan tugas ini untuk membuatkan sebuah resume tentang materi osilasi. Nah, semoga materi yang saya paparkan ini dapat bisa kalian cermati, bisa kalian pahami, ya. Ini materi yang saya buat. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Izinkan saya share screen, ya. Ya, oke. Nah, nah, di sini materi yang saya bawakan itu tentang osilasi. Di sini saya membuat sebuah resume materi osilasi dalam bentuk PPT. Laurentius Apollinaire Sedovia itu nama saya. 12022220035 itu NIM saya. Jangan lupa ya guys. Don't forget to remember me. Asik. Kita lanjut ke slide kedua. Nah, kita tuh tadi saya ngomong tentang osilasi. Pasti ada beberapa orang yang masih belum mengerti. Di sini saya akan jelas untuk menjelaskannya, ya. Nah, osilasi itu lebih merujuk pada sebuah variasi periodik atau getaran suatu sistem terhadap waktu. Dalam konteks fisika dapat kita pahami bahwa osilasi adalah gerakan berulang yang terjadi di sekitar posisi keseimbangan. Osilasi dapat terjadi dalam berbagai sistem, baik itu sistem mekanis, elektromagnetik, elektronik, atau sistem lainnya. Untuk memahami osilasi, penting untuk kita memahami konsep posisi keseimbangan dan gaya pemulihan. Yang kita tahu bahwa posisi keseimbangan adalah posisi di mana sebuah sistem berada dalam keadaan stabil dengan gaya total yang bekerja pada sistem adalah nol. Jika sistem didorong atau diganggu dari posisi keseimbangan, maka akan muncul gaya pemulihan yang bekerja untuk mengembalikan sistem ke posisi keseimbangan. Jadi seperti itu ya teman-teman tentang pemahaman awal tentang osilasi. Yang perlu kita ingat ya, yang perlu kita ingat bahwa pemahaman tentang osilasi sangat penting dalam mempelajari fenomena fisika. Nah, itu sebabnya that's why kita harus belajar osilasi ya. Belajar osilasi dalam ranah fisika. Itu penting sekali yang dimana melibatkan gerakan di mana osilasi ini dia itu membahas sebuah momen yang terjadi yang baik sebuah gerakan berulang dan gerakan berulang itu terjadi secara dalam sebuah sistem yang secara dinamis ya. Konsep osilasi dapat kita kaitkan dengan konsep frekuensi, amplitudo, resonansi, dan getaran harmonik. Dan semuanya itu di mana frekuensi, amplitudo, resonansi, dan getaran harmonik itu sangat berperan penting
dalam banyak aspek, ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke slide kedua. Let's go. Nah, teman-teman, di sini osilasi itu dibagi menjadi dua jenis. Nah, jenis pertama itu osilasi harmonis sederhana, dan yang kedua osilasi harmonis kompleks. Ya, di situ osilasi itu dibagi menjadi dua ya, teman-teman. Di sini kita di sini kita bahas jenis yang pertama yaitu osilasi harmonis sederhana. Let's go. Osilasi sederhana ya, osilasi harmonis sederhana itu lebih merujuk pada osilasi yang mengikuti hukum gerak harmonik sederhana. Dalam osilasi ini, gaya pemulihan yang bekerja pada sistem sebanding secara linear dengan perpindahan sistem dari posisi keseimbangan. Nah, di sini saya menampilkan ada beberapa contoh karakteristik osilasi harmonis sederhana. Nah, contoh pertama itu pegas yang digantung. Nah, di sini pegas yang digantung. Itu bagaimana sih? Ya, di sini. Di mana pegas yang digantung? Ketika sebuah pegas digantung, ya, bisa kalian bayangkan, sebuah pegas tuh digantung dengan massa yang terikat di ujungnya. Pegas akan bergetar naik turun naik turun. Naik turun naik turun ya, pegas itu dia diberikan sebuah beban. Nah, otomatis beban itu di mana pegas itu akan mengalami sebuah apa namanya ya? Dia akan mengalami sebuah gerak ya. Gerak itu yaitu gerakan naik turun naik turun. Nah, gerakan ini ya, ingat, gerakan ini itu mengikuti hukum Hooke yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, dan yang kedua itu ayunan matematis ya, ayunan matematis. Ayunan matematis itu terdiri dari benda yang diikat pada tali dan digantung pada titik tetap dan mengikuti gerakan osilasi harmonis sederhana. Ayunan ini akan berayun maju mundur dengan frekuensi tertentu ya, seperti itu ya teman-teman. Dan yang ketiga, gelombang air ya. Kalian bisa bayangkan gelombang air ya, seperti apa gelombang air. Mungkin kalian naik kapal atau naik perahu, kamu lihat gelombang-gelombang air itu masih berkaitan dengan osilasi loh. Nah, itu bagaimana ya? Check this out. Di mana gelombang yang terbentuk pada permukaan air seperti gelombang yang ada pada danau, air, lautan, ada kali. Nah, itu juga dapat digambarkan sebagai osilasi harmonis sederhana. Nah, di situ teman-teman ya. Kita ingat bahwa dalam osilasi harmonis sederhana, sistem memiliki satu frekuensi alami atau disebut sebagai frekuensi resonansi. Ingat ya, frekuensi resonansi atau frekuensi alami itu sama ya. Yang ditentukan oleh karakteristik sistem itu sendiri. Seperti ada massa, ada kekuatan, ada panjang tali. Frekuensi resonansi atau biasa disebut sebagai frekuensi alami adalah frekuensi yang dimana sebuah sistem osilasi amplitudo maksimum. Di sini kita tampil sebuah contoh ya, contoh sebuah bandul. Sebuah bandul. Dia ini hampir sama dengan ini karakteristik yang pertama yaitu pegas yang digantung ya. Dan nanti akan kita bahas ke slide berikutnya. Makanya jangan cepat kabur dari slide saya ya. Kalian harus menyimak baik-baik. Dan yang kedua adalah osilasi harmonis kompleks. Itu dia. Di mana ada beberapa contohnya ya. Ada beberapa contoh harmonis kompleks yaitu di mana ya perlu kita pahami bahwa osilasi harmonis kompleks dia merujuk pada osilasi yang melibatkan kombinasi ya. Melibatkan sebuah kombinasi beberapa frekuensi dan amplitudo yang berbeda.
Osilasi ini dapat digambarkan sebagai hasil dari superposisi osilasi harmonis sederhana dengan frekuensi dan amplitudo yang berbeda. Di sini kita bahas ada beberapa contoh yang ada ya. Nah, di sini ada 3 contoh yang saya berikan. Nah, di sini ya. Nah, yang pertama osilator lagi. Ya benar, osilator. Yang pertama itu osilator elektronik. Nah, osilator elektronik itu seperti kalian tahu sinar katode ya, sinar katode atau contohnya seperti sinar kristal ya, sinar katode atau sinar kristal. Itu dia tuh menggunakan rangkaian elektronik untuk menghasilkan osilasi dengan frekuensi yang diinginkan. Osilasi ini dia tuh melibatkan kombinasi frekuensi yang berbeda dalam sinyal outputnya. Yang kedua itu gelombang suara. Nah, yang kedua itu gelombang suara kompleks. Gelombang suara kompleks itu di mana suara kompleks yang dihasilkan oleh instrumen musik, ada suara manusia atau suara alam yang di mana dapat kita dengar dan juga dapat dianalisis menjadi sebuah frekuensi komponen yang berbeda yang nantinya menghasilkan osilasi harmonis kompleks. Ya seperti itu ya. Dan yang ketiga gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik di mana itu termasuk cahaya dan sinyal ya, cahaya yang tampak dan juga sinyal. Cahaya yang tampak di mana di situ ada sinyal, di mana sinyal-sinyal itu termasuk sinyal radio, sinyal televisi. Itu dapat digambarkan sebagai osilasi harmonis kompleks yang terdiri dari kombinasi berbagai frekuensi komponen. Yang kita perlu ingat bahwa osilasi harmonis kompleks dapat diuraikan menjadi komponen frekuensi yang lebih sederhana ya, yang lebih sederhana dengan menggunakan analisis Fourier yang membedakan sinyal menjadi serangkaian osilasi harmonis sederhana yang membentuk sinyal kompleks. Nah, dari kedua osilasi itu sangat memiliki peran yang penting dalam pemahaman fenomena fisika yang melibatkan gerakan berulang dan sistem dinamis. Ya, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke slide berikutnya. Let's go. Nah, osilasi terjadi bila sebuah sistem diganggu dari posisi kesetimbangannya. Itu bagaimana? Kalian pasti bingung kan? Nah, di sini saya akan jelaskannya. Nah, maksudnya itu osilasi terjadi ketika sebuah sistem diganggu atau didorong dari posisi keseimbangannya. Ketika sistem berada dalam posisi keseimbangan, gaya total yang bekerja pada sistem adalah nol. Pada awal itu adalah nol. Dan sistem berada dalam keadaan stabil. Dan di mana sebuah sistem yang digerakkan itu, dia tuh masih pada sebuah gaya total yang dimana lebih merujuk pada sebuah gerakan yang belum terjamah atau masih dalam keadaan nol lah, belum ada gerakan-gerakan yang dipengaruhi, di mana sistem tersebut masih dalam keadaan masih stabil, tidak digerakkan, tidak diganggu oleh gerakan-gerakan atau gaya-gaya yang lainnya. Nah, namun yang perlu kita ingat bahwa jika sistem diganggu atau didorong dari posisi keseimbangan, di situ akan timbul sebuah gaya pemulihan yang bekerja untuk mengembalikan sistem ke posisi keseimbangan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita lihat bahwa nah di sini. Misalnya dalam konteks osilasi harmonis sederhana dengan pegas yang digantung ya, kita ingat ini. Contohnya ini ya, teman-teman. Saat pegas digeser atau dari posisi keseimbangannya dan dibiarkan bebas, gaya pemulihan oleh hukum Hooke akan mendorong pegas kembali ke posisi keseimbangan.
Nah, namun karena inersa massa pegas akan melampaui posisi keseimbangan dan gaya pemulihan akan mendorong kembali. Proses ini berulang secara periodik sehingga terjadi osilasi. Nah, contohnya seperti ini, bandul, ya, bandul yang kita gerakkan. Kita lanjut ke slide berikutnya. There. Nah, di sini saya akan berikan ada beberapa contoh ya, beberapa contoh dari osilasi. Ya, contoh yang pertama itu kapal kecil yang berayun turun naik. Ya, kalian bisa bayangkan kapal kecil seperti apa? Bukan kapal sih. Di sini saya berikan contoh kapal, ya kapal lah, kapal besar lah, gitu. Yang kedua itu bandul, ya bandul jam yang bergerak, yang berayun turun naik, turun naik. Bukan turun naik, kanan ke kiri, dan juga senar gitar loh. Senar gitar juga tuh dia menghasilkan osilasi loh. Nah, di sini penjelasannya ya guys. Nah, ini kapal. Nah, coba kita bayangkan ketika kita duduk di kapal, kita lihat air, ya. Kita lihat air yang gelombang. Nah, di mana kapal dan air itu dia tuh akan menghasilkan sebuah osilasi. Di mana osilasi yang terjadi bukan secara eksternal yang dapat kita lihat dalam kapal, bukan. Bukan seperti itu, teman-teman. Di mana hal ini terjadi ketika kapal dan air membentuk sebuah sistem yang dapat mengalami osilasi. Ketika kapal digerakkan dari posisi keseimbangan, misalnya oleh gelombang air atau dorongan air dari luar, akan ada gaya pemulihan yang bekerja untuk mengembalikan kapal ke posisi keseimbangan. Namun inersia, ingat ya, namun inersia kapal dan sifat elastisitas air itu dapat menyebabkan kapal melampaui posisi keseimbangan dan kemudian kembali ke arah sebaliknya. Nah, proses yang berulang ini secara periodik. Yang terjadi ini, yang kapal dan air ini terjadi secara periodik, di mana akan menciptakan osilasi kapal yang berayun turun naik. Nah, contoh kedua itu ya adalah bandul, di mana bandul jam yang berayun kiri dan ke kanan. Ini bandulnya. There. Nah, ini seperti ini. Sebagian besar jam mekanik tradisional menggunakan osilasi dalam bentuk jam yang berayun kiri ke kanan untuk mengatur waktu. Jam mekanik biasanya dilengkapi dengan mekanisme yang disebut sebagai pengatur osilator. Di mana osilator tersebut dia akan berayun secara periodik dengan menggunakan pegas dan roda gigi. Ketika pegas dikencangkan, pengatur osilator akan berayun kiri dan ke kanan dengan periode tertentu. Dalam proses ini, waktu diukur berdasarkan jumlah osilasi atau putaran mengatur osilator tersebut. Nah, di sini sebenarnya contohnya itu pegas, tapi ya di sini saya memberikan contohnya seperti bandul. Nanti pegasnya nanti kita bahas ke slide berikutnya. Let's go, kita ke contoh yang berikutnya. Nah, contoh berikutnya itu adalah senar gitar yang digetar. Senar gitar yang dipetik, ya, senar gitar yang dipetik. Nah, contohnya seperti ini ya. Mumpung saya ada gitar ya, mumpung ada gitar ya. Di sini terjadi osilasi loh. Kalau kita main gitar pasti ada osilasi. Osilasi loh ini asli. Terjadi sebuah osilasi. Nah, penjelasannya seperti apa? Oke, check this out guys. Nah, ketika gitar kita dipetik, ya, gitar kita dipetik, senarnya bukan gitarnya. Senarnya itu dipetik. Osilasi terjadi ketika senar digetarkan. Ketika senar dipetik atau digesek, senar akan bergetar secara osilasi. Ini terjadi ketika ketegangan pada senar, senar, itu akan menyebabkan gaya pemulihan yang bekerja untuk mengembalikan senar ke posisi keseimbangan.
Senar bergetar dengan frekuensi tertentu yang bergantung pada ketegangan, yang tergantung pada ketegangan, massa, dan panjang senar. Getaran senar ini kemudian akan menghasilkan sebuah gelombang suara yang kita dengar sebagai nada yang berbeda. Dan ini memungkinkan kita memainkan melodi dan akor pada gitar. Nah, seperti itu tadi yang sudah saya mainkan. Jadi kita perlu ingat bahwa dalam aktivitas kita sehari-hari, apa yang kita lihat itu tuh masih ada sebuah hal yang berkaitan dalam fisika ya, pasti. Berkaitan pada fisika, contohnya terkhususnya tuh lebih kepada osilasi. Itu juga berkaitan dalam hidup kita, dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ya, di sini osilasi sederhana. Di sini saya akan membahas tentang untuk cara perhitungannya seperti apa. Jadi tadi materinya sudah kita pelajari, sekarang kita mempelajari cara perhitungannya ya. Jadi kita rehat sebentar, saya mengatur ulang eh suara saya, jadi tadi agak sangat apa ya namanya, sangat bersemangat ya pastinya. Itu pasti dong, namanya mahasiswa kita harus semangat. Osilasi harmonis sederhana. Nah, osilasi harmonis sederhana. Jadi ini contoh pertama ya, osilasi harmonis sederhana pada beban pada beban massa, pada pegas ya. Nah, pada beban massa pada pegas, maksudnya beban massa pada pegas. Itu maksudnya itu seperti apa? Jadi kalian bertanya-tanya itu bagaimana? Di sini saya akan jelaskan. Nah, ini saya tampilkan gambarnya ya. Nah, ini gambarnya. Di sini kita perlu mengetahui di mana salah satu gerak osilasi yang sangat lazim dan juga sangat penting adalah sebuah gerak harmonis sederhana. Jadi, osilasi harmonis sederhana itu adalah gerakan yang sangat lazim atau gerakan yang sering kita lihat, sering kita alami atau bagaimana, seperti itulah. Nah, di sini kita lihat sebuah gambar ini ya. Ini. Apabila sebuah benda disampingkan dari kedudukan kesetimbangannya, gerak harmonik akan terjadi jika ada gaya pemulihan yang sebanding dengan simpangannya dan simpangan tersebut kecil. Nah, itu maksudnya bagaimana? Nah, ini maksudnya seperti ini. Nah, ini contohnya ini ya. Suatu sistem yang menunjukkan gejala harmonik sederhana adalah sebuah benda yang tertambat pada sebuah pegas. Ya, ini pegas ini. Atau ini sebuah pegas. Pada keadaan setimbang, pegas tidak mengerjakan gaya pada benda. Apabila benda itu disampingkan, ya. Contohnya di sini ya. Apabila benda ini dia ini disampingkan sejarak X ya, sejarak X. Sejarak ini secara X, misalnya disampingkan sejauh X dari setimbang, bagas tersebut akan mengerjakan sebuah gaya min Kx ya, seperti ini, min Kx. Dia tuh akan mengerjakan sebuah gaya itu min. Jadi dia itu berlawanan. Nanti untuk rumusnya nanti kita akan bahas ke berikutnya ya. Nah, seperti ini. Jadi sebuah gaya ini, jadi sebuah benda itu dia itu disampingkan sejauh X. Nah, dari setimbang, jadi maka pegas akan mengerjakan sebuah gaya baru ya. Tidak mungkin mengikuti gaya yang sama, di mana dia akan mengerjakan sebuah gaya min Kx. Ini contohnya. Nah, di mana gaya pemulihan yang bekerja pada benda adalah F sama dengan
sama dengan min KX yang tadi sudah kita bahas di sini. Tanda min ini ya, tanda min ini ya, tanda min ini dia itu timbul karena gaya pegas berlawanan arah dengan simpangan ya. Jadi dia itu tidak sama, jadi dia itu berlawanan arah, maka di sini F sama dengan min KX ya. Nah, di sini kita lihat bahwa dari gaya ini dia tuh akan membentuk sebuah hukum ya. Hukum apa itu? Hukum Newton. Yang keberapa? Yang kedua pastinya ya. Jadi akan jadi seperti ini. Jadi gabungan gaya tersebut untuk hukum kedua Newton, maka kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Persamaannya seperti ini. There. Nah, ini dia persamaannya. Jadi perlu diingat, sebenarnya tidak perlu kita ingat. Jadi intinya kita pahami. Kita pahami apa itu, konsepnya seperti apa ya. Ya. Nah, di mana itu percepatan dia berbanding lurus dan arahnya dia tuh berlawanan dengan simpangan. Hal ini dia tuh jadi hal ini merupakan karakteristik umum gerak harmonik sederhana dan bahkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi sistem-sistem yang dapat menunjukkan gejala gerak harmonik sederhana. Nah, jadi contoh yang saya berikan ini merupakan sebuah contoh osilasi harmonis sederhana ya pada beban massa pada pegas. Kita lanjut. Kita lanjut ke osilasi sederhana, osilasi harmonis sederhana beban pada pegas. Nah, di sini kita bahas tentang di sini kita lihat bahwa untuk persamaan diferensial untuk OHS atau kita untuk itu kepanjangannya dari osilasi harmonis sederhana. Jadi rumusnya seperti itu, seperti ini. Nah, untuk solusi persamaan di atas yang berbentuk osilasi harmonis sederhana, di situ kita lihat persamaannya seperti ini, di mana ada simpangan maksimum yang sama dengan amplitudo ya, ada frekuensi sudut, ada fase awal, ada fase, ada waktu yang diperlukan sebuah benda untuk melakukan satu osilasi. Nah, pada fase awal dia bergantung pada kapan kita memilih, ya kapan kita memilih, di mana T itu sama dengan 0. Apa itu T? T itu adalah time, waktu ya, waktu itu sama dengan 0. Nah, tadi kan kita ingat bahwa jika kita tidak melakukan sesuatu pada suatu benda dalam posisi keseimbangannya, di mana keseimbangannya itu masih 0, lah belum terjadi sebuah gerakan atau sebuah tindakan atau sebuah aksi yang diberikan pada sebuah benda, maka nilainya itu masih 0 pergerakannya, atau mungkin di mana waktu itu masih 0 ya, masih belum terjadi sebuah gerakan yang menghasilkan osilasi. Seperti itu. Satuan A sama dengan X, yaitu meter. Satuan fasa, di mana adalah sebuah radian. Satuan F ini frekuensi adalah hertz, dan satuan T adalah S. Apa ini T? T itu adalah periode. Di mana T itu dia tuh menghitung untuk per detik, per menit atau bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi satuannya itu detik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Osilasi harmonis sederhana beban massa pada pegas. Ya. Nah, misalkan persamaan simpangan OHS adalah seperti ini, akan kita substitusikan biar terlihat sederhana ya, ke persamaan ini ke dalam persamaan diferensial OHS maka diperoleh rumusnya seperti ini. Dalam menyelesaikan persoalan OHS secara umum,
kita harus mencari ya. Kita harus mencari terlebih dahulu 3 besaran, yaitu ya ini besaran ini ya, A ini ya. Besaran A ini yang tadi kita lihat bahwa ini besaran A ini ya adalah simpangan maksimum, terus ini frekuensi sudut, terus ini fase awal ya. Yang perlu kita cari awal itu adalah 3 ini untuk kita memasukkan dalam rumus ini. Kita masukkan dalam persamaan ini ya. Jika kita sudah mengetahui itu, setelahnya kita akan mengetahui persamaan posisi untuk osilasi. Kemudian dengan cara yang sama dapat mendiferensiasi X terhadap T. Kita memperoleh kecepatan dan percepatan osilasi. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kita perlu beringat ini. Ini rumusnya. Nah, ini penjelasannya ya. Kita perlu ingat. Yang berikutnya osilasi harmonis sederhana pada energi. Bila sebuah benda berosilasi pada sebuah pegas energi kinetik dan benda, energi potensial sistem benda-benda tersebut akan berubah terhadap waktu. Nah, di sini energi total atau jumlah energi kinetik dan energi potensial itu konstan ya, masih konstan. Energi potensial sebuah pegas dengan konstanta K yang terenggang sejauh X adalah itu rumusnya seperti ini. U sama dengan setengah KX2. Dia tuh tidak sama seperti inilah. Dia tuh sudah tidak sama seperti ini. Mana tadi? Rumus yang awal yang F sama dengan min KX ya. Dia tidak sama seperti ini. Karena di sini kan dia kan berlawanan arah sebenarnya. Dia berlawanan arah. Sini dia berlawanan arah. Kalau sudah pada ini dia bergeraknya tuh setengah. Nah, setengah KX2 dikali 2. Energi kinetik benda atau disebut dengan M bergerak dengan laju F, maka kita dapat persamaan seperti ini. K sama dengan setengah M kali V dikali 2. Energi total dapat kita hitung dengan setengah K kali X dikali 2 ditambah dengan setengah M kali V dikali 2, di mana sama dengan setengah K A dikali 2. Ini persamaannya untuk energi total. Persamaan energi total memberikan sifat umum yang dimiliki OHS, yaitu sebanding lurus dengan kuadrat amplitudo. Dan itu osilasi harmonis sederhana energi pada energi ya. Nah, masih pada contoh yang ya bukan yang sama lah. Ini sudah ada berbeda. Ini kita lihat pada pegas ya. Nah, sebuah sistem benda pegas disampingkan sejauh A ya. Dia disampaikan sejauh A dari posisi setimbangannya dan kemudian dilepaskan pada keadaan ini ya, ketika kan gini ini dijual secara A dan juga dilepaskan. Dan pada keadaan ini benda dalam keadaan diam dan pegas memiliki energi potensial sebesar setengah kali A dikali A dikuadratkan. Pada saat benda mencapai titik setimbang, energi potensial pegas itu bernilai 0. Dan benda bergerak dengan laju maksimum Fmax energi kinetik benda. Di mana setengah dikali M kali V, Fv maksimum dikali 2. Nah, di sini kita dapat persamaannya seperti ini. Nah, ini persamaannya ya. Osilasi harmonis sederhana pada energi. Jadi persamaan seperti ini. Setengah dikali M kali V dikali 2 ditambah setengah dikali A dikali K dikali
X dikali 2. Ya, seperti ini. Ya. Jadi ini rumusnya di sebuah persamaan pada osilasi harmonis sederhana pada energi. Nah, yang selanjutnya osilasi harmonis sederhana pada benda pada pegas vertikal. Pada benda vertikal. Nah, pada benda vertikalnya seperti ini. Nah, di sini coba kita perhatikan sebuah pegas yang tergantung secara vertikal. Nah, tadi kita bahas secara horizontal ya tadi. Nah, pada ujung pegas digantung benda bermassa M. Di sini ya, benda ini bermassa ya, benda ini digantung. Maka benda ini dia akan merenggang. Pada mulanya ya, dia tuh akan merenggang karena kan dia tuh digantung secara vertikal. Otomatis dia akan merenggang karena adanya gaya gravitasi, gaya yang turun ke bawah. Makanya dia akan merenggang sepanjang Y, ya, sepanjang Y. Dalam hal ini, di mana KY itu sama dengan M kali G atau Y sama dengan M kali G per K. Benda disimpangkan sejauh Y, ya, di Y dari posisi setimbang kemudian dilepaskan. Nah, di mana coba kita ingat kembali pada persamaan bahwa persamaan ini identik dengan sistem pegas pada benda horizontal. Nah, dia tuh hampir sama dengan pegas horizontal. Nah, di sini dapat kita lihat untuk solusinya ini dapat dikerjakan seperti ini. Ya, secara vertikal. Nah, ini dia solusinya. Persamaannya seperti ini. Dan sini kita akan menghasilkan Y baru atau disebut Y aksennya ya, Y aksen itu. Di mana A itu sama dengan Y aksen. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang osilasi terendam ya, osilasi terendam. Nah, pada semua gerak osilasi yang sebenarnya energi mekanik terdisipasi karena adanya suatu gaya gesekan. Bila dibiarkan, sebuah pegas atau bandul akhirnya berhenti berosilasi. Bila energi mekanik gerak osilasi berkurang terhadap waktu, gerak itu dikatakan terendam. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini dia. Nah, di mana di sini kita lihat grafik simpangan terhadap waktu untuk osilator yang terendam sedikit ya. Di mana gerak itu dia hampir berupa osilasi harmonik, dia hampir berupa osilator harmonik sederhana dengan amplitudo berkurang secara lambat terhadap waktu. Di sini kita lanjut ke sini yang adalah osilasi benda terendam. Ya, contohnya pada pengaduk yang terendam dalam cairan. Pengaduknya itu yang terendam dalam cairan. Di mana lajunya itu kehilangan energi yang dapat bervariasi. Di mana laju kehilangan energi yang bervariasi dengan mengubah ukuran pengaduk atau kekentalan cairan. Kita lanjut untuk osilasi terpaksa ya, osilasi terpaksa. Osilasi terpaksa ini apa sih maksudnya? Nah, osilasi terpaksa adalah sebuah jenis osilasi di mana sistem mengalami gerakan berulang yang dipengaruhi oleh gaya eksternal periodik.
Sistem ini dikenal sebagai osilator terpaksa karena gerakan osilasinya dipaksakan oleh gaya eksternal, gaya yang ada di dalamnya itu dalam sebuah benda itu yang diberikan secara periodik. Nah, seperti itu yang kita pahami. Nah, contohnya seperti ini pada gambar, ya. Jadi gaya yang dihasilkan itu bukan gaya yang dari luar, tapi gaya yang dari dalam, dari benda tersebut, Suni. Ya, gaya dari benda tersebut. Karena dipengaruhi oleh gaya eksternal. Bukan gaya dari dalam, maksudnya ada gaya dari eksternal, gaya yang dihasilkan, gaya yang merupakan gaya yang dari luar, gaya eksternal yang ada. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ke osilator terkopel. Nah, ini contohnya. Ini osilator terkopel. Dan apa sih osilator terkopel? Nah, osilator terkopel itu biasa disebut dalam bahasa Inggris itu coupled oscillators, ya. Itu lebih mengacu pada sistem osilasi yang terdiri dari dua atau lebih osilator yang saling berhubungan atau saling terkait satu sama lain. Nah, contoh ini jadi sebuah benda ini dia ini saling terkait dengan benda yang dibawanya. Nah, ini dia saling terkait. Ya. Dia ini dari benda ini yang osilator terkopel di mana dia itu mengalami sebuah osilasi yang terjadi pada dua benda atau lebih dan saling terhubung dan saling terkait satu sama lain. Nah, makanya disebut sebagai osilator terkopel. Nah, di sini coba kita latihan soal, ya. Kita lihat contoh-contoh soalnya seperti apa. Nah, ini contoh soalnya. Di sini saya lampiran satu contoh soal untuk pengembangannya bisa kalian belajar sendiri, ya. Nah, ini contoh soalnya. Jika motor dengan massa 1.800 kg ditumpang oleh 4 buah pegas yang memiliki ketetapan gaya yaitu 18.000 Newton per meter. Apabila motor tersebut dinaiki oleh 3 orang dengan jumlah massa 200 kg. Wih, berat sekali. Wah, motor patah asli. Itu motornya pasti patah. Ya, namanya soalnya. Dan melewati sebuah lubang yang berada di tengah jalan. Wah, coba kalian bayangkan dulu. Bayangkan sebuah motor, ya. Motornya itu masanya itu sudah 1.800 kg loh. Ditambah lagi, ya. Dia ditambah lagi loh. Ditambah lagi 200 kg. Kira-kira berapa itu? Berarti berat sekali. Tentukan untuk tentukan frekuensi getaran pegas mobil dan kedua waktu yang diperlukan untuk menempuh 2 getaran. Kita jawab di sini. Lanjut. Nah, ini dia. Diketahui massa motor 1.800 kg. Massa penumpang 200 kg. Konstantanya ini tadi kita hasilkan dari ini, ya, di mana memiliki ketetapan gaya, ya. Satuannya Newton, ya. Nah, ini ketetapan gaya atau disebut sebagai konstanta 18 kg. Ditanya F. Wah, ditanya frekuensi getaran pegas mobil. Mobil kok mobil? Harusnya motor. Soal ini. Nah, ini seperti ini. Nah, di mana pertama itu kita menghitung massa motor ditambah penumpang. Jadi 2.000 kg. Wah, coba kalian bayangkan 2.000 kg loh. 3 orang yang naik tuh. 3 orang yang naik. Nah, coba kita mengasumsikan bahwa total bobot motor terbagi merata kepada keempat pegas sehingga perhitungannya setiap pegas akan menanggung beban sebesar. Jadi beban yang ditanggung itu akan sebesar 500 kg. Nah, di sini di mana massa ditambah penumpang itu kan sudah ditambahkan. Jadi kan semuanya kan beratnya itu 2.000 kg. Mana dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena kita mengasumsikan bahwa total bobot motor terbagi merata kepada keempat pegas. Nah, keempat pegas itu seperti apa? Ya, ada 3 orang, ya.
ada 3 orang ditambah motor. Nah, asumsinya itu ada 4 ya. Jadi dibagi, jadi M sama dengan 2000 kg per 4, itu dibagi 4 sama dengan 500 kg. Nah, di sini kita lanjut ke persamaan kedua ya. Persamaan yang digunakan untuk menghitung frekuensi getaran pegas motor. Nah, ini seperti ini ya rumusnya. Bisa kalian lihat di sini seperti ini rumusnya. Nah, ya. Di mana ya selang waktu satu getaran ya, selang waktu gerakan selang satu getaran itu sama dengan periode ya, periode T. Tadi saya sudah jelaskan, jadi itu periode itu dihitung dia tuh berbeda ya. T besar sama T kecil itu berbeda. T besar itu periode, T kecil itu ya, T kecil itu waktu. Itu waktu. Ya, nah apa bedanya? Jadi periode itu dia tuh menghitung secara detik per menit. Nah, kalau T, kalau waktu itu dia tuh menghitung suatu momen ya, momen yang terjadi. Ya, seperti itu. Jadi T itu sama dengan 1 per F atau frekuensi ya. Jadi 1 per 3 per pi hertz sama dengan pi per S sama dengan pi per 3. Seperti ini ya. Maka waktu yang diperlukan untuk pegas menempuh 2 getaran akan jadi seperti ini. T sama dengan waktu sama dengan 2 kali periode. 2 kali periode. Jadi sini kita tahu, jadi kita apa namanya ya? Kita apa nih? Saya lupa. Kita masukkanlah di sini kan di sini T. Nah, di sini periodenya itu sama dengan pi per 3 ya, pi per 3. Nah, di sini kita masukkan 2 dikali pi per 3 sama dengan 2 pi per, di sini 2 pi per 3 sekon. Ya, seperti itu. Jadi ini referensinya untuk PPT saya seperti ini. Jadi materi yang saya bahas itu tidak asal bahas ya, tidak asal bahas. Jadi ada referensinya seperti ini. Saya tidak plagiat, melainkan saya mengambil ya beberapa referensi lah dengan sedikit pengembangannya seperti apa. Intinya tetap dalam sebuah referensi. Di mana materi yang saya paparkan ini bukan sekedar mau omong besar, cuma omong-omong aja, tapi tidak. Dan ini sebuah ada, karena ini adalah ilmu. Disebut ilmiah karena ini termasuk di sini masih ada referensinya. Jadi bisa dilihat referensinya di sini, ya. Oke, sekian dan terima kasih atas pertemuan kita. Ini materi saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat, atau mungkin mungkin materi saya bawakan masih belum sempurna. Terus memang ada mau menitipkan sedikit usulan atau saran. Jadi saya terbuka untuk semuanya. Jadi di sini kita saling belajar. Saya juga masih belajar. Jadi saya minta masukan dan juga saya minta perbaikan untuk teman-teman semua yang lebih tahu. Ya, saya mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin salah materi, salah ucapan. Saya mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video saya tentang resume osilasi. Terima kasih juga Bapak dosen yang sudah memberikan saya tugas. Ya, saya terima kasih banyak. Jika sekian dan terima kasih. Salam hormat semuanya. Terima kasih sudah menonton video saya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ya, jangan lupa mempelajari. Ya, jangan cuma asal mendengarkan, tapi kalau kalian harus mengaplikasikan dalam hidup kalian masing-masing. Terkhususnya untuk kalian bisa mengkaji lah. Contohnya ada
ada sebuah kejadian-kejadian yang dimana di situ terjadi sebuah osilasi ya. Seperti contohnya tadi telah saya jelaskan ya. Bisa kalian mendalami agar materi ini tidak seperti angin angin laut ya. Jadi tersimpan dalam otak, dapat diterapkan dalam kehidupan demi kebaikan diri sendiri dan juga orang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.